sih? Ternyata setelah merdeka, bangsa Indonesia masih harus berjuang melawan penjajahan loh. Di video kali ini, mari kita bahas perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah melalui perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Selamat menyaksikan. Setelah proklamasi pada 17 Agustus 1945, situasi Indonesia semakin rumit dengan datangnya pasukan sekutu yang diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Tujuan utama NICA adalah mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Kedatangan mereka memicu berbagai konflik bersenjata di berbagai daerah. Salah satu peristiwa paling besar adalah Pertempuran Surabaya yang berpuncak pada 10 November 1945 yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Selain itu, terjadi pula perlawanan di Medan Area, Bandung Lautan Api, serta berbagai pertempuran di Sumatera dan Jawa. Perlawanan ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia menolak keras penjajahan kembali oleh Belanda. Dalam bidang militer, Indonesia menghadapi banyak keterbatasan. Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI masih dalam tahap pembentukan. Persenjataan sebagian besar hasil dari rampasan tentara Jepang atau buatan sederhana. Namun, semangat juang rakyat dan strategi perang gerilya menjadi kekuatan utama. Strategi perang gerilya yang dipimpin oleh Sudirman terbukti efektif melemahkan posisi Belanda, terutama setelah agresi militer Belanda II tahun 1948. Meskipun ibu kota Yogyakarta sempat diduduki, pemerintahan Republik tetap berjalan melalui sistem pemerintahan darurat di Sumatera. Di sisi diplomasi, Indonesia berusaha mencari dukungan internasional agar kemerdekaannya diakui secara sah. Perundingan penting pertama adalah Perjanjian Linggarjati, yaitu pada 1946, yang mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Namun, perbedaan penafsiran menyebabkan konflik kembali terjadi. Selanjutnya, diadakan Perjanjian Renville pada 1948 yang semakin mempersempit wilayah Republik. Meskipun merugikan secara teritorial, Indonesia tetap memanfaatkan diplomasi untuk menunjukkan sikap kooperatif di mata dunia. Setelah agresi militer Belanda II menuai kecaman internasional, terutama dari negara-negara Asia dan melalui campuran tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tekanan terhadap Belanda semakin kuat. Hal ini mendorong diadakannya perundingan Roam-Royen pada tahun 1949 yang membuka jalan menuju konferensi meja bundar di Den Haag. Dalam KMP Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Meskipun dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, pengakuan ini merupakan kemenangan besar diplomasi Indonesia karena kemerdekaan Indonesia diakui secara de jure oleh dunia internasional. Secara keseluruhan, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia merupakan kombinasi antara kekuatan militer dan kecerdikan diplomasi. Perjuangan fisik membuktikan bahwa rakyat Indonesia memiliki tekad kuat untuk merdeka. Sementara diplomasi memastikan bahwa kemerdekaan tersebut diakui secara sah di tingkat internasional. Tanpa perjuangan fisik, Indonesia mungkin tidak memiliki posisi tawar dalam perundingan. Namun, tanpa diplomasi, kemerdekaan Indonesia tidak akan memperoleh legitimasi hukum internasional. Oleh karena itu, kedua strategi tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan dan mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia.